Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lissalihin wa khaliqal khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimanillahu wa iyyakum, dan kepada seluruh pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan para sahabat GMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh berkah ini kembali Allah pertemukan kita di rumahnya yang mulia untuk bisa kita melakukan ibadah. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk mempelajari agamanya agar bisa kita menjalankan perintah-perintahnya dengan sempurna, dan agar kita menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, penerang jalan menujunya. Kemudian ucapan salat dan salam kita sampaikan pula untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjalankan ajaran dan syariatnya. Pagi ini kembali kita melanjutkan membahas tentang syarah al-baqiyat as-salihat min al-adhkari ba'da salawat, yaitu penjelasan tentang al-baqiyat as-salihat dari zikir-zikir yang kita kerjakan setelah salat, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada pagi ini kita akan ambil zikir yang ketiga setelah kita membahas bahwa zikir yang pertama kali yang kita baca selesai salat adalah mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 atau kita baca dengan astaghfirullah wa atubu ilaih, berdasarkan hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara 3. Kemudian setelah kita membaca istighfar, maka kita baca ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini juga berdasarkan hadis dari Thauban, di mana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar 3 kali, lalu Nabi SAW melanjutkan membaca doa tersebut. Kemudian kita lanjutkan.
Qala al-musannifu waffaqahullah, ini pembahasan yang ketiga adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Dibaca satu kali, dibaca satu kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah qala, maka dia baca fa dzakara al-hadis, dia baca zikir yang seperti ini. Kita ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Di dalam Sahih Bukhari annahu kana yaquluha 3 marrat. Dalam kitab Sahih Bukhari maka Nabi SAW membaca 3 kali. Tapi kata Syekh Saleh, hadhi riwayatun syadha fal mahfudhu qawluha marratan wahida. Kemudian di dalam waqa'a kharaj as-sahih annahu yaquluha 10 marrat ba'da salatil fajr wal maghrib. Ada beberapa riwayat bahwa Nabi SAW membaca zikir ini sebanyak 10 kali selesai salat subuh dan salat maghrib. Beliau juga mengatakan hadhi riwayatun da'ifatun jiddah, ini riwayatnya da'if. Laqtur ruwatu fiha, jadi ada kesalahan rawi di situ. Fa inna tahlilat al-'ashr min al-azkar as-sabah wal masa la min azkar salat al-fajr wal maghrib. Jadi tahlil itu dibaca dari zikir pagi dan zikir sore, tidak setelah salat subuh dan salat maghrib. Maka dicampur fa khalata ba'd ar-ruwat, ya, itu dicampur oleh sebagian rawi, wa ja'aluha min azkar salat al-fajr wal maghrib. Beliau mengatakan fal mahfudhu fi at-tahlil hala kaunha dhikran ba'da as-salah annaha tuqalu marratan wahida. Dikata beliau, adapun riwayat yang ada yang dibaca selesai salat adalah satu kali saja. Fatahassala mimma taqaddam أن الروايات الواردة في التحليل وبعد الصلاة المكتوبة 3 أنواع. Ada 3 bentuk tahlil yang kita baca, ya, atau 3 bentuk zikir yang kita baca selesai salat. Yang pertama adalah annahu yaquluha marratan wahidatan wa hiya fi sahihaini. Jadi kita baca satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Dibaca satu kali berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, annahu yaqulaha 3 marrat, dibaca 3 kali. Dan ini indal Bukhari, ya, wa hiya riwayatun syadha. Kemudian yang ketiga, annahu yaqulaha 13 marrat ba'da al-fajr wal maghrib wa hiya riwayah dha'ifah la tasih. Nah, inilah 3 bentuk riwayat. Maka yang warid berdasarkan as-sahihaini dari 3 riwayat ini, maka kita baca cukup 1 kali selesai salat, ya, setiap kali salat. Jadi tidak hanya dibaca pada salat subuh dan juga tidak dibaca pada salat maghrib, tapi kita baca sekali ba'da salah. Hal ini berdasarkan hadis dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah kita amalkan setiap kali kita selesai salat 5 waktu sehari semalam, ba'da salati marratan wahidah. Di 5 kali salat yang wajib kita baca ini 5 kali. Masing-masing setelah salat dibaca satu kali. Dia tidak hanya dibaca pada salat subuh atau pada salat maghrib saja. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, kemudian
Ada zikir yang keempat yang kita baca, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Inilah yang dikatakan oleh qala al-musannif wafaqallah. Kita ulangi sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, perbedaan dengan yang keempat ini, dibaca la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini dibaca marratan wahidah, dibaca satu kali. Wa hadha huwa an-na'ur rabi', kata beliau, ini zikir yang keempat, min al-adhkar, dari zikir-zikir allati tuqalu dubur as-salawatil khamsatil maktubah, dubur as-salawatil khamsil maktubah. Inilah zikir yang keempat yang kita baca selesai salat 5 waktu. Berdasarkan hadis Imam Muslim dalam kitab sahihnya, an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana idza sallama min salatih, Nabi SAW apabila salam dari salatnya, qal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dibaca sampai akhir zikir yang kita barusan sebutkan. Hatta zakarahu thumma qala wa kana yadhkur anna an-nabiyya yuhallilu bihidna duburi kulli salatin. Nah, ini wal muradu bis salah huna, maksud salat al-maktubah, salat wajib, lianna al-murada 'inda al-itlaq fi 'urf asy-syara'. Kalau disebut salat secara syariat, maka dia maksudnya salat wajib. Maka inilah dipahami bahwa zikir ini kita baca satu kali dari tambahan dari zikir yang ketiga tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Nah, ditambah dengan zikir yang keempat ini juga dibaca satu kali. Wa amida ba'dul musannifin fil adhkari ila al-jam'i baina adh-dhikri ats-tsani wath-tsalits. Nah, ada yang menggabungkan ya antara zikir yang kedua atau sebelumnya dengan yang zikir ini, faqtasiru ala tahlilatin wahidah, maka dikumpulkan menjadi satu zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Ditambahkan langsung la haula wa la quwwata illa billah, ya, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini disambungkan antara zikir yang sebelum ini dengan yang sesudahnya, digabungkan menjadi satu. Wal hamil lahum ala hadha akhdhuhum biqaidatin tadakhal a'mal, karena amal itu saling ya masuk atau saling bisa kita gabungkan karena bacaannya satu. Fa innahum ja'alu hadzaini dzikraini dzikran wahidan, maka digabungkan menjadi satu zikir, iktifaan bi dzikri tahlilatil mutaqarrirati fihima marratan wahidah, karena di situ terdapat bacaan zikir yang terulang, yang terulang sehingga dibaca cukup satu kali saja. Thumma zikir ziyadati allati takunu ba'da tahlilati fi kulli min adh-dhikraini, maka ditambahkan dari zikir yang tidak ada pada zikir yang pertama, ditambahkan pada zikir yang keduanya. Wa hadha madhhabun jaizun, dan ini boleh
Jadi kita tidak perlu mengulang lagi dengan la ilaha illallah wa la syarika sampai 2 kali. Cukup kita sambung ya setelah zikir Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd, ditambah langsung dengan la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya sampai walau karihal kafirun. Jelas ya? Jadi zikir yang ketiga dan keempat ini boleh kita gabungkan karena di situ ada tadakhul al-a'mal, kemudian karena lafaznya terulang maka boleh kita gabungkan. Lakin as-sunnah ya, namun yang menjadi afdal huwa ayati bidzikri tsalis tamaman, kita sebutkan zikir yang ketiga sampai selesai, thumma ya'ti bidzikri rabi', ya kemudian kita gabungkan zikir yang keempat, kita sebutkan pula zikir yang keempat secara terpisah. Wa farqun baina nisbati hadha at-tasarruf ila al-ghalat wa nisbati ila al-jawaz wa taqdim as-sunnah alayhi. Artinya fa innahu la yakunu ghalatan amalan bi qaidati tadakhul al-a'mal. Ini ada sebuah kaidah tadakhul al-a'mal disebut dengan tadakhul al-a'mal. Maka sempurnanya kita memisahkan masing-masing dari zikir ketiga dan keempat. Namun jika seandainya kita ingin menggabungkan setelah kita membaca wala yanfa'dzal jaddi minkal jadd, langsung kita baca la haula wala quwwata illa billah, itu pun dibolehkan. Nah, subhanallah, zikir-zikir ini tentu amalan-amalan yang sangat dianjurkan di dalam agama kita, dan bacalah zikir sesuai dengan apa yang dianjurkan. Maka kita mengamalkan berdasarkan dalil yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dengan membaca-baca zikir tersebut kita telah membuktikan kita mengikuti sunnahnya dan kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi, zikir-zikir setelah salat ini kita pakai apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun singkat, tapi itu dari Nabi, itu yang afdal. Ada zikir panjang dibuat-buat yang secara lafaz dia betul, secara makna dia sahih, tetapi kemudian kalau itu tidak diamalkan Nabi dengan zikir-zikir selesai salat, maka itu lebih baik kita tinggalkan. Kita sudah sampaikan kemarin kaidah zikir al-muqayyad bi mahallin muayyan atau bi waqtin muayyan. Zikir yang terikat dengan tempat atau dengan waktu tertentu, maka kita amalkan sesuai dengan apa yang sampai kepada kita dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah mengamalkan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita berharap bahwa kita telah bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat ya begitu cinta, begitu semangat mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi SAW, dan para tabi'in dan tabi'in pun mereka bersemangat di dalam mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun sebagai umat yang hidup di akhir zaman ini, kita berusaha pula untuk mengikuti apa yang diikuti oleh Rasulullah SAW, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya amal itu adalah bagian daripada ibadah, dan tentu jika ibadah dilakukan mestilah kita mencontoh dari makhluk yang terbaik, dari manusia yang terbaik, yang paling takut di muka bumi ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 4 zikir yang kita baca selesai salat ini bisa kita baca dalam setiap salat kita, dari setiap salat yang kita lakukan. Maka insyaallah akan kita tambahkan zikir-zikir yang dijelaskan oleh muallif kitab pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita bersama. Allah jaga kita dari segala keburukan dan segala bentuk kemaksiatan. Allah jaga kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan amal-amal dan penyimpangan akidah di dalam kehidupan kita.
dan kita tetap berada di atas agama yang benar berdasarkan kitabullah dan sunnahnya, dan kita mengamalkan sesuai dengan pemahaman para as-salafil ummah di dalam memahami dua kitab tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.